Marilah kita simak penjelasan kelanjutan daripada keterangan dalam hadis yang diceritakan oleh baginda Rasulullah di dalam kitab ini. Jadi baginda Rasulullah tidak bosan-bosan memberikan satu tazkirah, memberikan satu peringatan, memberikan satu nasihat kepada umatnya melalui hadis ini. Artinya apa? Bahwa baginda Rasulullah ini sangatlah perhatian, sangatlah sayang kepada umatnya. Jangan sampai, kata Nabi, ada salah satu daripada umat baginda Rasul yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Itu jadi maksudnya. Jadi Rasulullah mengkhawatirkan ya, kepada umatnya, jangan sampai ada umatnya yang Allah masukkan ke dalam api jahanam. Ini saking cintanya Rasulullah kepada umatnya, saking perhatiannya Rasulullah kepada umatnya, dibanding Rasulullah cinta dan sayang kepada dirinya dan keluarganya. Makanya dalam kitab ini terus Rasulullah memberikan nasihat. Karena Rasulullah ya, sudah diberikan tahu oleh Allah bahwa begitu dahsyatnya siksaan api neraka yang akan disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah. Di antaranya adalah orang yang selalu meninggalkan sholat yang 5 waktu. Nah ini kecintaan Rasulullah kepada umatnya diwariskan tuh kepada seorang waliullah Qutbul Auliya Syekh Abdul Qadir. Sifatnya sama. Jadi Syekh Abdul Qadir itu menginginkan jangan sampai ada salah satu di antara murid beliau yang masuk ke neraka. Baca di manaqibnya itu. Dibaca di manaqib Syekh Abdul Qadir, nanti di akhirat Syekh Abdul Qadir suruh masuk ke dalam surga oleh Allah. Kata Syekh Abdul Qadir, "Bentar dulu, saya melihat ada enggak nih murid saya yang masuk ke neraka?" Sampai begitu. Karena sifat Syekh Abdul Qadir Az-Zailani seperti sifat kanjeng Rasulullah. Sayangnya Rasulullah kepada umatnya laksana sayangnya Syekh Abdul Qadir kepada muridnya. Sampai disuruh masuk surga nggak mau. Tahan dulu, Syekh Abdul Qadir. Ya. Saya kepengen dulu ini lihat murid saya, takut ada yang dimasukkan ke neraka. Sampai begitu. Nah Rasulullah begitu, saking sayangnya kepada umatnya, jangan sampai, kata Nabi, umatku ada salah satu umatku yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Ya. Maka Rasulullah terus memberikan nasihat. Ya memang ini memang udah ya kodrat iradat Allah, orangnya harus membangkang kepada ajakan Rasulullah, ya masuk ke dalam api neraka. Ya. Sampai-sampai kan ada satu hadis Rasulullah mengatakan, "Wallahu ummati yadkhulunal jannah." Asli umatku pasti masuk surga semuanya. Ya. Artinya apa? Menginginkan Rasulullah umatnya itu masuk ke dalam surga semua. Ya. Jangan sampai ada yang masuk ke dalam neraka. Tapi diistisna illa man aba, kata Nabi, kecuali orang yang kagak mau diajak untuk masuk surga.
Gitu. Kecuali orang yang kagak mau diajak masuk surga, terserah itu mah. Ya, sahabat nanya, Rasul siapa? Siapa di antara umat baginda Rasul? Siapa di antara manusia yang tidak mau masuk surga? Kata Rasulullah, orang yang tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul, bahwa aba, itu orang yang kagak mau diajak masuk ke dalam surga. Nah, jadi ini kita kembali. Jadi perhatian baginda Rasul begitu. Ya. Jangan sampai ada umatku yang masuk ke dalam api neraka, jangan sampai. Ya. Coba kita lihat deh. Kita lihat di keterangan-keterangan, baik itu hadis, ya, apa riwayat yang lain. Coba lihat perhatian Rasulullah kepada umatnya bagaimana. Di ketika Rasulullah lagi melamun ditanya, ditegur, apa yang menjadi lamunan baginda Rasulullah? Takut, takut saya melihat umatku ada yang masuk ke dalam neraka. Yang kedua contoh, di ketika Rasulullah dia panggil apa? Di ketika Rasulullah mau dicabut ruh, dicabut ruh. Di ketika mau meninggal, coba lihat keterangannya, lihat di Sirah Nabawiyah. Dia cerita di Sirah Nabawiyah. Apa coba yang keluar dari mulut baginda Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Ya. An-Nisa, An-Nisa, An-Nisa. Dua. Di ketika takutnya saya ini, ketika yang saya khawatirkan itu, pertama adalah umat. Saya ingat umat. Ini entah umatku bagaimana ini. Ya. Saya ingat umatku. Saya khawatir kepada umatku, kata baginda Rasulullah. Yang kedua yang diwasiatkan oleh Rasulullah itu An-Nisa, 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 perempuan. Kok kenapa? Ya, Rasulullah sampai 21 umatnya, kedua perempuan. Karena Rasulullah mengatakan An-Nisa, An-Nisa itu di ketika Rasulullah melaksanakan Isra wal Mi'raj, ini bulan ini nih, Rasulullah kan sempat minta izin sama Allah, minta mampir ke dua tempat. Ya. Dua tempat yang akan menjadi tempatnya manusia nanti, yaitu surga dan neraka. Rasulullah sedih di ketika Rasulullah mampir ke tempat yang namanya neraka. Dibukakan tuh oleh Allah itu. Ya, dibukakan hijabnya oleh Allah. Rasulullah melihat itu yang ada di neraka itu, wa aksarul ahliha al-mar'ah. Ya, kebanyakan penghuni itu neraka itu, kata Nabi, adalah kaum Hawa, kaum perempuan di antara umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah khawatir, An-Nisa, An-Nisa, jangan sampai ini perempuan. Tuh. Sampai Rasulullah melihat ada 10 golongan perempuan yang lagi disiksa di neraka. 10 golongan perempuan yang lagi disiksa oleh Allah di neraka. Udah dah, secara logika aja dah. Secara logika aja, secara akal. Kenapa kok perempuan banyak kemasukan ahli neraka? Jadi sekarang. Ya, kebanyakan itu kan biasa yang suka apa-apa aja nih, maaf aja. Biasa yang kebanyakan bikin salah itu kan biasanya kan ya di kalangan perempuan. Ya coba aja lah, ya, coba aja. Ya, yang bisa suka ngambek tuh sama laki yang siapa? Dengan perempuan. Ya, yang suka banyak melawan lu sama laki siapa? Perempuan. Yang suka mengompelsilkan orang, memperlihatkan auratnya siapa? Yang suka ngomongin soal kejelekan orang lain dan kejelekan keluarga siapa? Perempuan. Yang suka manas-manasin orang siapa? Perempuan. Ya. Apalagi kalau kita lihat nih di medsos nih, yang suka kebanyakan bikin TikTok emang siapa? Perempuan juga. Tuh, ya. Pantas secara
yang suka ngumpat ngadu-ngadu, ya maka Rasulullah melihat ada perempuan. Kita Rasulullah ketika pulang Isra Mi'raj, Rasulullah melihat perempuan yang lagi menggunting lidahnya, sendiri, ya, gitu, yang menggunting lidahnya sendiri, digunting nyambung lagi, ya. Ditanya apa dosanya itu? Ya Jibril, itu dosa perempuan itu adalah suka mengadu domba, suka ngomongin kejelekan suaminya, suka ngejelekin orang lain, pokoknya yang suka tukang ngumpat kejelekan orang lain. Banyak lagi, ya. Maka itu pantas tadi. Ketika Rasulullah ketika dijemput oleh malaikatul maut, yang pertama adalah ummati, yang kedua adalah Anisa. Jangan sampai umatku, kata Nabi, banyak, ya, masuk ke dalam api neraka jahanam. Ini saking cintanya, ya, saking cintanya baginda Rasulullah kepada umatnya. Kedua, apalagi saking cinta Rasulullah, cinta. Nanti ketika kita setelah, ya, dikumpulkan di alam mahsyar, mau nyebrang Siratal Mustaqim, itu Rasulullah masih doain, salim ummati, ya Allah, selamatkan ini umat, selamatkan, jangan sampai ada yang jatuh. Rasulullah masih doain itu umat, ya. Ketika umatnya nanti menyeberang di atas Siratal Mustaqim, Rasulullah doain, salim ummati 3 kali. Ya Allah, selamatkan ini umatku, jangan sampai ada yang jatuh. Tetap aja ada yang jatuh, ya. Kenapa? Karena dosanya yang dia bawa, ya, yang dosanya yang dia kebawa mati sebelum dia bertobat. Tetap Rasulullah berdoakan, ya. Jangan sampai umatnya ada yang jatuh dalam api neraka. Ya. Keterangan lagi mana? Ketika alam dunia ini sudah hancur, ya. Ketika nanti pembangkitan di alam kubur, yang paling pertama yang akan dibangkitkan adalah Allah, siapa? Baginda Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah bangkit, apa yang ditanyakan? Aina ummati ya Jibril? Mana umatku ini? Mana umatku? Masih umatnya ditanya. Ya. Saking cinta-cintanya seorang nabi, saking cinta-cintanya seorang rasul, saking cintanya seorang pemimpin kepada umatnya, begitu tanggung jawabnya. Ya. Ada nggak kira-kira? Ya. Tuh, kira-kira di antara pemimpin kita, pejabat kita yang cinta kepada, ya, yang cinta kepada rakyatnya seperti cintanya baginda Rasulullah terhadap umatnya. Maka Rasulullah terus, ya. Rasulullah memberikan nasihat melalui hadisnya, ya, sehingga Rasulullah bilang menjelaskan dalam kitab ini terus, ya, jangan sampai kalian semua, wahai umatku, meninggalkan sholat yang 5 waktu. Begitu dahsyatnya itu siksaan yang Allah sediakan untuk orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Ya. Itu seperti di atas tuh, ya. Di mana di atas di keterangan yang kemarin itu, di mana, ya, Allah akan menjadikan satu jubdul huzun, ya, sumur kedukaan, yang di dalamnya itu ada apa tuh? Ada kalajengking yang begitu mengeluarkan apanya, mengeluarkan bisanya, mengeluarkan racunnya, akan menghancurkan tubuh orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya, dituliskan di keterangannya baru, summa yataharra lahmuhu ala idhamihi, sampai hancurlah itu daging sampai ke tulangnya itu orang yang meninggalkan sholat, yang ada di jubul huzun, yang ada di sumur kedukaan. Bukan cuma itu, kata Nabi, wa yasirus sadid, ya, sampai keluar itu nanah min farjihi, dari kemaluannya itu akan keluar nanah, ya, akan keluar nanah di kemaluannya, saking hancur-hancurnya itu tubuh orang yang meninggalkan sholat,
yang ada di neraka jahanam yang disebut di situ ada hubul huzun, di situ akan mengalir, ya, akan mengalir apa tuh? As-sadid, akan mengalir yaitu nanah. Dia keluar dari partinya. Bukan cuma itu, yang anehnya watal aduhu akhirnya anehnya sama-sama ahli neraka kok melaknat. Ya. Itu yang ada di ahli neraka ngelaknat kepada orang yang lagi disiksa karena sebab meninggalkan sholat, ngelaknat. Dilaknat itu sama ahli neraka. Coba, apa maksudnya ini? Ya. Berarti ya, saking dahsyatnya ini siksa Allah yang diberikan kepada ahli-ahli tarikus sholat daripada ahli neraka yang sudah ada di situ. Ya, itu. Maka dia pada ngomong. Itu ahli neraka itu dia pada ngomong. Nah, kenapa ente masuk neraka? Dosa apa? Ya kayak orang dah. Kayak istilah kata di dunia, orang di penjara dibawa ke Kapolsek, ya kan? Pasti nanya, emang lo masuk sini dosa apa? Nyuri apaan? Ya kan? Rampung apa? Saling nanya, gitu saling nanya. Sama di ketika orang dijerumuskan oleh Allah ke dalam api neraka akan nanya, ya, kamu dosa apa? Kok bisa berbarengan sama saya? Kamu dosa apa? Saling nanya, ya, saling nanya, gitu. Nah, makanya nih. Saya sering, ya, saya suka nasihatin, makanya kalau dalam hal-hal urusan dosa jangan sekali-kali kita saling bohong. Bohong ketika ada orang menanyakan saya yang tanggung jawab, bohong. Ya. Bohong ketika nanti di hadapan Allah mau pura-pura begitu, ya, akan saling menyalahkan. Yang tadinya kita bangga-banggakan, yang tadinya kita bantu demi kesuksesan dia. Karena dia jalannya salah, masuk ke dalam laknat Allah, masuk ke dalam neraka, nanti akan saling menyalahkan. Ya, maka di dalam Al-Quran ada, takutlah kamu pada suatu hari itu akan saling mata, saling memandang, saling melotot. Ya, wattaqu yawma yafirru minal mar'i min akhi. Ya, kata Allah begitu. Takutlah kamu pada satu hari orang akan lari dari saudaranya, orang akan lari dari keluarganya, orang akan lari dari pemimpinnya. Kenapa? Karena takut saling disalahkan. Coba teman, takut. Ya. Sekarang aja kita ada kedir, ya, minta itu, minta ini, minta itu. Ntar mau lari. Ntar misalnya mau pada lari, takut. Ya. Di dunia kita deketin, di akhirat kita pada takut. Kenapa? Karena takut saling disalahkan. Ya, itu. Yang ini ya kadang-kadang lu bantuin gua. Coba kalau nggak bantuin nggak bakal justru terus ya akan saling menyalahkan. Jadi ahli neraka itu begitu kan? Ya. Itu orang yang punya dosa meninggalkan sholat masuk ke dalam neraka. Ahli neraka aja masih melaknat. Itu melaknat itu kepada orang yang meninggalkan sholat. Kenapa? Saking dahsyat-dahsyatnya itu, ya, dosa apa? Saking dahsyatnya itu siksa untuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya, itu. Nah, kemudian dari itu, wa yasilu min farjihi as-sadid wa tal atuhu al-nar. Na'udzubillahi minan nar. Dari sini nih kita minta perlindungan dari Allah agar kita jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Sering kita sebut, ya. Sering kita baca di ketika kan kita wiridan. Allahumma azirna minan nar, Allahumma azirna minan nar. Allah itu kan doa itu, ya. Itu. Maka kalau udah sholat jangan bangun dulu baca tuh. Allahumma azirna minan nar, ya Allah, azirna, selamatkan. Ya, Allahumma azirna minan nar. Ya Allah, selamatkan saya dari api neraka. Ya Allah, selamatkan saya dari api neraka. Ya Allah, selamatkan saya dari api neraka. Itu doa. Ya, setelah kita sholat itu kita dianjurkan baca itu. Ya, setelah istighfar kemudian kita baca, ya, la ilallah, baca Allahumma azirna minan nar 3 kali. Artinya kita minta
minta perlindungan dari Allah, jangan sampai kita dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Nggak bakal kuat, ya. Nggak bakal kuat, jangan suka nantang siksa Allah, jangan dah, ya. Jangan suka nantang siksa Allah, nggak bakal kuat. Gitu. Jangankan api neraka, kita lagi ngerokok aja, apinya kita jatuh ke tangan kita, bagaimana rasa sakitnya? Ya. Jangankan cuma begitu, kita lagi goreng ikan aja, pastikan itu minyak ke tangan kita, bagaimana rasanya? Jangan suka nantang siksa Allah, jangan. Ya. Gitu. Bagaimana caranya? Tanda orang yang nantang siksa Allah itu tadi, menentang perintah Allah dan Rasulnya, pada hakikatnya dia adalah menentang siksa Allah. Ya, gitu. Orang yang tak melaksanakan perintah Allah, berarti dia sadar, berarti dia angkat tangan, saya tidak akan kuat, ya Allah, andaikan saya dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, kemudian seterusnya ini keterangan para zima atau batu ayyuhal abdul dhaif, ini peringatan, ya, wahai, ya, hamba-hamba yang lemah, ya, wahai hamba-hamba yang lemah kita, ya, para zima atau batu, wajib kita ini tobat, ya, wajib kita ini tobat. Dosa itu jangan dosa itu jangan dikumpul-kumpul, ya. Dosa itu jangan dikumpul-kumpul. Kalau dosa umpama kecil setiap hari, lama-lama jadi gede. Ya, kalau kita nyelengin duit sehari 1.000, sebulan lumayan, tapi nyelengin dosa. Kemudian takutnya begitu malaikat Israel datang kepada kita, belum kita sempat tobat, itulah yang akan menjadi penyebab kita mendapatkan siksa dari Allah. Ya, falazim ma'al ayyuhal abad, kita tobat, ya. Madama, ya, kata Nabi, madama babu tobat maftuhan, selagi tetap pintu tobat ini terbuka. Nih, masih mumpung nih, ya. Masih mumpung pintu tobat oleh Allah terbuka. Yuk, jangan kita dinanti-nantikan punya dosa walaupun sedikit. Oh, kan besok saya kan ngulangin lagi umpama nih, ya, tobat lagi. Umpama kita pagi punya dosa, ya, sore tobat, besok ulangi lagi, tobat lagi, ya. Ibarat apa? Ibarat orang main lumpur, ya. Ibarat orang main lumpur, kerjaan di lumpur kotor, mandi, bersihin lagi apa? Besok di lumpur lagi, bersihin lagi sama air, bersih lagi. Ibarat begitu. Jadi kalau umpama kita sebagai ahli dosa itu, ya, itu. Jadi umpama besok kita ulangi lagi, tobat lagi, tapi jangan diniatin. Awas, jangan diniatin, ya. Jangan diniatin. Besok ulangi lagi dah, ya, ulangi lagi dosa, ya. Jangan diniatin. Jadi kalau umpama sedikit apapun dosa kita, istighfar, ya, minta tobat kepada Allah, minta dihapus kesalahan kita, walaupun itu dosanya dosa kecil. Madama babu taubatil maftuhan, selagi ini pintu tobat terbuka, ya. Kapan nih? Kapan tertutupnya itu pintu tobat? Ada dua, ya, ada dua. Kata Nabi dalam satu hadis begini, ya, innallaha yaqbalu taubati malam yughargir. Allah akan menerima tobatnya satu hamba malam yughargir. Satu, ketika ruh belum ada di tenggorokan, ya, Allah pasti menerima tobat. Yang kedua, kata Nabi, sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Ya. Maka hati-hati kalau bangun pagi lihat matahari di barat, gitu. Jadi kalau bangun pagi itu jangan bikin kopi dulu, lihat dulu di matahari di mana ada timbulnya nih. Gitu. Takutnya harus bertobat, gitu, ya. Jadi dua, pintu tobat dua. Ya. Satu, ditutupnya pintu tobat ketika ruh sudah ada di tenggorokan, Allah sudah tidak menerima lagi tobat kita. Ya. Mana?
Contohnya seperti tobatnya Fir'aun ketika ditenggelamkan di Laut Merah, dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya iman sekarang kepada Tuhan Musa dan Harun. Tapi tetap Allah tidak menerima tobatnya Fir'aun. Kenapa? Karena nyawanya Fir'aun itu sudah ada di dalam. Yang kedua, tutupnya pintu tobat ketika matahari sudah ada terbit di sebelah barat. Ya, karena matahari terbit di sebelah barat itu menunggu kiamat masih jauh, masih lama. Ya, pasti ada di kitab itu kan, ada kan? Pernah kita ngaji ya, di tafsir Yasin ada itu masih lama. Ya, terbitnya matahari di sebelah barat nunggu kiamat itu masih lama. Sedangkan orang situ udah gak mau beramal apa-apa. Sedekah sudah tidak diterima, zakat sudah diterima, amal kebaikan apapun yang dilakukan oleh manusia sudah tidak diterima oleh Allah. Tobatnya pun diterima. Kenapa? Amal kebaikan, amal keburukan sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kelakuan manusia seperti itu nanti udah kal bahaim, laksana seperti binatang. Ya ngapa? Ya percuma kan? Sholatnya diterima, sudah diterima, ya kan? Mendingan dia pada berzina kan begitu. Mendingan dia pada maksiat kan begitu. Percuma kan sholatnya diterima, sedekah udah gak diterima. Ya, mau sedekah kasih berapa juta aja gak bakal diterima. Sudah ditutup pintunya, pintu amalnya sudah ditutup oleh Allah. Itu sudah ditutup oleh Allah. Makanya nih, mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi ini, mudah-mudahan kita termasuk ahli tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita doa mudah-mudahan umur kita disampaikan nih, bentar lagi kita akan kedatangan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada himbauan dari saya, mungkin pengajian kita mungkin 2 pertemuan lagi ya. Mungkin 2 pertemuan lagi ya, mungkin 2 pertemuan lagi. Insyaallah nanti pertemuan yang ketiga kita bahas tentang masalah yang kaitannya dengan ada puasa. Ya, nanti kita bahas minggu yang ketiganya, kita bahas yang ada kaitannya dengan masalah puasa Ramadan, agar mudah-mudahan puasa kita mendapatkan pahala dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sama-sama bacakan suratul Fatihah yang kita khususkan untuk almarhum almarhumah guru kita, sahibul majlis, yang punya majlis Al-Maghfurah Al-Ustaz Abis Sarwat Musalam. Kita doakan mudah-mudahan almarhum Allah Subhanahu wa taala diampuni segala dosanya, luaskan alam kuburnya, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang beliau telah diamalkan kepada muridnya, kepada jamaahnya, mudah-mudahan bermanfaat sehingga menjadi satu pahala yang mengalir kepada beliau. Dan juga saudara-saudara kita yang kurang sehat, ya yang kurang sehat, kita baca suatu Fatihah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan juga diberikan kesembuhan dan kesehatannya senantiasa dipakai untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hadhihi wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'hiduka wa nasta'iduka dinana wa abdana wa anfusana